Kekalahan Manchester United 0-5 di kandang sendiri melawan Liverpool mengingatkan kita pada 9 momen kekalahan klub-klub kaya di kandangnya sendiri. The Reds tak bisa dikategorikan sebagai klub miskin pada pertandingan di Old Trafford tersebut. Nilai para pemainnya kurang lebih setara jika bukan lebih mahal daripada Red Devils. Tapi agar lebih dramatis, dari semua kekalahan klub-klub tajir di kandangnya sendiri, kita hanya akan ambil yang lawannya jauh lebih miskin. Inilah 9 contoh diantaranya. 4 dari Liga Inggris, 1 Liga Champions, 4 di Bundesliga. Inilah klub miskin yang hancurkan skuad termahal dan klub terkaya Eropa. Bayern Munchen versus Stuttgart, skor 1-4, musim 2017-2018. Di Rotten pada waktu itu memiliki nilai total para pemainnya 8,9 triliun rupiah. Bertanding melawan VfB Stuttgart yang hanya bernilai 1,2 triliun rupiah. Hasilnya, Bayern kalah 1-4. Di dalam skuad Jupp Heynckes masih ada Frank Ribery dan Thiago Alcantara, selain Thomas Müller, Robert Lewandowski, dan Mats Hummels, selain pencetak gol satu-satunya dari tuan rumah, Corentin Tolisso. Itu merupakan 1 dari 4 kekalahan yang diderita Bayern pada musim 2017-2018, saat mereka merebut gelar juara dengan 84 poin. Unggul 21 poin di atas pesaing terdekatnya, Schalke. Bayer Leverkusen versus Wolfsburg, skor 1-4, musim 2019-2020. Masih dari Bundesliga, Bayer Leverkusen yang disponsori produsen farmasi Bayer memiliki nilai pasukan 5,6 triliun rupiah. Tapi pada Mei 2020, mereka kalah 1-4 dari Wolfsburg, yang disponsori perusahaan otomotif Volkswagen, dan hanya memiliki nilai 2,4 triliun saja. Keempat gol The Wolves dicetak oleh Marin Pongracik 2 gol, Maximilian Arnold, dan Renato Steven. Lebih menyedihkan lagi, tuan rumah Leverkusen tampil sangat dominan sampai 70%, tapi kalah oleh sejumlah serangan balik Wolfsburg. Bayer mengakhiri musim 2019-2020 di urutan kelima, 2 posisi dan 14 poin di atas Wolfsburg. Real Madrid versus Ajax Amsterdam, skor 1-4, musim 2018-2019. Peristiwa yang satu ini terjadi di Liga Champions, menjadi satu-satunya contoh dari kompetisi elit Eropa itu. Real Madrid melaju ke babak 16 besar untuk bertemu tim Belanda, Ajax Amsterdam. Siapapun akan menjagokan Los Blancos. Pada leg pertama, skuad asuhan Santiago Solari itu menang 1-2 di Belanda. Namun pada leg kedua, pasukan Erik ten Hag mengejutkan seluruh dunia dengan melesakkan 2 gol dalam waktu 18 menit sejak kick-off, melalui Hakim Ziyech dan David Neres. Pada paruh kedua, De Jong menambahkan 2 gol lagi sebelum dan sesudah gol hiburan dari Marco Asensio, melalui serangan Dusan Tadic dan Lee Se-hoon. Akibatnya, Real Madrid tersisih dan Ajax melaju ke perempat final Liga Champions, saat mereka membuat kejutan sekali lagi dengan menyingkirkan Juventus. Kekalahan itu seharusnya tidak terjadi karena skuad Los Blancos memiliki nilai 13 triliun lebih, sementara Ajax hanya 5,6 triliun saja. Skuad Erik ten Hag menderita setelah laga ini. Para pemainnya dibeli raksasa Eropa lainnya, Ziyech ke Chelsea, Donny van de Beek ke Manchester United, Matthijs de Ligt ke Juventus, Frenkie de Jong ke Barcelona. Bayer Leverkusen versus Hoffenheim, skor 1-4, musim 2018-2019. Contoh lain lagi dari Liga Jerman, saat Bayer Leverkusen yang lebih kaya dikalahkan oleh Hoffenheim yang bernilai kurang dari setengahnya. Satu-satunya gol tuan rumah dicetak oleh Karim Bellarabi, sementara pemain Brasil Joelinton melesakkan 2 dari 4 gol Hoffenheim. Bayer Leverkusen mengakhiri musim 2019-2020 pada ranking 4, sedangkan Hoffenheim posisi 9. Chelsea versus West Brom, skor 2-5, musim 2020-2021. Kini dari Liga Inggris. Chelsea pernah dikalahkan secara mengejutkan oleh West Brom dengan skor besar 2-5.
Padahal Thomas Tuchel sejak mengambil alih The Blues pada 26 Januari 2021 selalu memberi perhatian pada pertahanan. Tapi entah mengapa mereka gagal kali ini, dan bahkan dipermalukan oleh tim yang menduduki urutan 19, kedua terbawah pada papan klasemen Premier League. Itu merupakan kekalahan ke-7 Chelsea pada musim 2020-2021, dan kekalahan pertama Tuchel sejak mengambil alih posisi pelatih kepala The Blues. Sejak manajer Jerman itu masuk, Chelsea hanya kebobolan 2 gol saja. Mendadak pada laga lawan West Brom, mereka kemasukan 5 gol sekaligus. 2 oleh Matheus Pereira, 2 gol oleh Callum Robinson, dan 1 oleh Mbaye Diagne. Padahal Christian Pulisic membuka skor lebih dulu pada menit 27. Sebelum Mason Mount menipiskan skor menjadi 2-4 pada menit 71 dan akhirnya kalah 2-5. 2 gol beruntun oleh Matheus Pereira pada masa injury time babak pertama terbukti mematikan. West Brom adalah sebuah klub miskin Liga Inggris, dengan nilai keseluruhan pemainnya hanya 1,7 triliun rupiah saja. 1/6 atau 1/7 dari total nilai pasukan Chelsea sebesar 11 triliun lebih. Pada akhir musim itu, West Brom terdegradasi, dan Chelsea secara dramatis lolos ke Liga Champions, menduduki ranking 4 klasemen akhir Liga Inggris. Everton versus Watford, skor 2-5, musim 2021-2022. Laga yang satu ini merupakan peristiwa terkini. Mantan pelatih Leicester City yang dulu meraih gelar juara Premier League pada 2016, Claudio Ranieri, tiba di Watford dan harus menyaksikan anak buahnya dibantai Liverpool pada laga pertama di bawah tanggung jawabnya. Namun selang seminggu kemudian, pada 23 Oktober 2021, Joshua King mencetak 3 gol, ditambah dengan masing-masing 1 gol dari Juraj Kucka dan Emmanuel Dennis. 2 gol balasan dari Everton datang melalui Tom Davies dan Richarlison. Keseluruhan pemain The Toffees bernilai 5 triliun lebih dibandingkan hanya 2,1 triliun untuk anak-anak Ranieri. Manchester City versus Leicester City, skor 2-5, musim 2020-2021. Salah satu kekalahan terbesar yang pernah diderita oleh Pep Guardiola justru terjadi di Etihad Stadium. Pada September 2020, setelah Riyad Mahrez membuka skor pada menit keempat laga, Jamie Vardy melesakkan 3 gol berurutan pada menit 37, 53, dan 58. 2 dari 3 gol itu hasil tendangan penalti. Skor sempat berubah menjadi 1-4 saat James Maddison menambahkan 1 gol lagi. Sebelum Nathan Ake menipiskan skor dan gol dari Yuri Tielemans 2 menit jelang akhir memastikan skuad Brendan Rodgers pulang dengan 3 poin. Tak perlu diceritakan lagi betapa mahalnya nilai dari tim Manchester City di bawah Guardiola. Total 711 juta euro atau setara dengan 11,7 triliun rupiah dibandingkan The Foxes yang hanya setengahnya saja. Itu merupakan 1 dari 6 kekalahan yang diderita City pada musim 2020-2021. Meski pada akhirnya mereka finish pada ranking pertama dengan 86 poin, 12 poin jauhnya dari Manchester United pada urutan kedua, dan 17 poin di atas Liverpool pada posisi ketiga. Wolves versus Burnley, skor 0-4, musim 2020-2021. Wolverhampton Wanderers bukan tim kaya, tapi nilai para pemainnya masih 2 kali lipat dibandingkan Burnley. Pada April 2021, Chris Wood 3 kali merobek jala gawang Rui Patricio, selain 1 gol lain dari Ashley Westwood, mengantarkan Burnley meraih 3 poin penting. Para pemain Wolves, jika dijumlahkan seluruhnya, memiliki nilai 5,3 triliun rupiah, hampir 3 kali lipat di atas Burnley, yang hanya bernilai 2 triliun saja. Pada akhir musim 2020-2021, Burnley finish pada urutan 17, 1 posisi di atas zona degradasi, sementara Wolves pada ranking 13. Borussia Dortmund versus Stuttgart, skor 1-5, musim 2020-2021. Salah satu kekalahan paling menyesakan bagi Borussia Dortmund terjadi pada bulan Desember 2020, ketika mereka ditaklukkan dengan skor 1-5 oleh Stuttgart.
tim yang hanya bernilai 88 juta euro atau setara dengan 1,45 triliun rupiah saja. Sementara itu, BVB yang diperkuat antara lain oleh Marco Reus, Jadon Sancho, dan Jude Bellingham memiliki nilai skuad total 445 juta euro atau setara dengan 7,4 triliun rupiah.